Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Yang kedua yaitu bagaimana cara scoring atau akumulasi penilaian pada pilihan ganda itu sendiri. Dan yang ketiga tentang contoh-contoh soal pada pilihan ganda tersebut. Dan untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota per masing-masing kelompok saya itu sendiri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Muzaki, sekaligus moderator dan presenter pertama yang ingin mempresentasikan tentang pengertian pilihan ganda dan bentuk-bentuk pilihan ganda itu sendiri. Yang kedua ada Saudari Alfi Siti Nur Syamsiah yang mempresentasikan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat soal pilihan ganda. Dan untuk selanjutnya ada Saudari Afifah Yasmin Larasati yang mempresentasikan materi yang sama, topik yang sama, ditambah dengan penilaian pilihan ganda itu sendiri. Dan yang terakhir, presenter terakhir, ada Saudara Alif Rahmat yang nantinya akan menjelaskan tentang scoring dari pilihan ganda itu sendiri atau bagaimana cara penilaian dari soal pilihan ganda itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya mempresentasikan tentang materi saya itu sendiri mengenai pengertian pilihan ganda tersebut, mengenai pilihan ganda itu sendiri. Pilihan ganda merupakan jenis butir soal di mana di dalamnya terdapat jawaban alternatif, di mana jawaban tersebut lebih dari 2 jawaban. Biasanya umumnya pilihan ganda mempunyai jawaban itu berkisar antara 4 sampai 5 jawaban. Dan peserta didik diharapkan mampu untuk memilih jawaban yang paling benar di antara jawaban-jawaban yang diberikan, di antara jawaban-jawaban yang tersedia. Pilihan ganda mempunyai 2 aspek. Yang pertama yaitu pernyataan atau statement, dan yang kedua yaitu pilihan jawaban atau opsional dari pilihan ganda itu sendiri, dari soal pilihan ganda itu sendiri. Dan yang kedua, soal pilihan ganda juga mempunyai beberapa bentuk atau jenis-jenis. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis pilihan ganda itu mempunyai beberapa poin. Di antaranya yang pertama yaitu ada destructure, di mana destructure ini merupakan metode untuk peserta didik, di mana peserta didik diharapkan mampu untuk memilih jawaban yang benar dari jawaban-jawaban yang diberikan, dari jawaban-jawaban yang tersedia. Yang kedua ada analisis keterlibatan antara hubungan jawaban dan soal itu sendiri, di mana metode ini mengkhususkan peserta didik, di mana peserta didik mampu untuk menganalisa hubungan keterlibatan antara jawaban dan soal yang diberikan. Biasanya jawaban dan soal mempunyai relevansi yang sama, dan diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisa hubungan antara kausalitas jawaban dan soal itu sendiri. Yang ketiga ada variasi negatif. Biasanya bentuk dari variasi negatif ini merupakan pengecualian, di mana peserta didik diharapkan mampu untuk mencari jawaban yang paling salah di antara jawaban-jawaban yang diberikan. Biasanya variasi negatif ini jawabannya benar semua, dan peserta didik diharapkan mampu untuk mencari jawaban yang salah atau yang menyimpang dari jawaban-jawaban yang benar yang diberikan itu sendiri. Yang keempat ada variasi ganda, di mana variasi ganda ini mempunyai dua jawaban yang sama, dan peserta didik diharapkan mampu untuk mencari salah satu jawaban yang paling benar di antara beberapa jawaban yang benar. Biasanya jawaban yang benar ini ada 2, dan peserta didik diharapkan mampu untuk mencari jawaban yang paling benar, yang paling akurat di antara 2 jawaban yang benar itu. Dan yang terakhir ada variasi tidak lengkap, di mana variasi tidak lengkap ini dikhususkan kepada peserta didik untuk mencari jawaban yang paling benar dengan melengkapi
kolom yang hilang atau titik-titik dari soal yang diberikan. Biasanya variasi tidak lengkap ini yaitu untuk melengkapi jawaban dari soal yang telah diberikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk presenter selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada saudari Alfi Siti Nur Syamsiah untuk mempresentasikan materinya. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Menulis soal bentuk pilihan ganda sangat diperlukan keterampilan dan ketelitiannya. Maka, dalam menulis soal pilihan ganda harus memperhatikan tata cara atau kaidah-kaidah pembuatannya. Nah, mengenai tata cara pembuatannya, kita harus paham bahwa soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Maksudnya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntunan indikator soal. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat soal pilihan ganda. Bisa teman-teman saksikan di sini. Ada yang pertama, itu gunakan kalimat yang efektif. Maksudnya, materi yang akan ditanyakan harus jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda antara penulis soal dan pengisi soal. Kemudian, penggunaan bahasa ini yang digunakan harus komunikatif sehingga soal-soal yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Nah, di sini ada contoh yang atas ini itu kalimat tidak efektif. Contohnya, by ear I listen to news often from bla 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 bla. Nah, kalimat efektifnya I often listen some news from bla 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 bla. Nah, dari dua contoh ini bisa kita lihat ya, mana yang baik, mana kalimat yang baik yang mesti ada di soal dan kalimat tidak baik. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang benar dalam pembuatan soal. Kemudian yang kedua, bersifat homogen, yang artinya semua pilihan mengarah pada satu deskripsi yang sama dan harus logis. Artinya, semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang terkandung dalam pokok soal. Penulisannya harus setara dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. Contohnya, I often listen some news from the bla bla bla. Pilihan gandanya A. newspaper, B. magazine, C. radio, D. book. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini berdasarkan 3 tanda titik, yang mana peserta didik akan langsung paham bahwa 3 tanda titik ini yang mesti diisi oleh peserta didik. Contohnya yang ketiga, kalimat soal diakhiri 3-4 tanda titik bila jawabannya berada di akhir kalimat. Contohnya, to protect your head, you need bla bla bla. Yang A, hat, B, shoes, C, clothes, D, sandals. Yang mana yang 3 titik yang setelah kata unit itu peserta didik wajib mengisinya dengan pilihan ganda yang sudah disediakan. Kemudian yang nomor 4, ini bisa saja jawaban pada soal pilihan ganda berada di tengah kalimat. Maksudnya, ini di sini ada contohnya. I need bla 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 to make soap. Jadi maksudnya jawaban yang berada di tengah kalimat tuh yang ini, yang 3 titik ini tuh yang mesti dan wajib diisi oleh peserta didik dengan pilihan ganda yang sudah disediakan. A. animals,
B. Books, C. Vegetables, dan D. Rocks. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Alfi Siti Nur Syamsiah atas pemaparan materinya. Dan untuk presenter selanjutnya, yaitu Saudari Afifah Yasmin Larasati. Saya berikan kesempatan kepadanya untuk mempresentasikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya yaitu Alfi tentang hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika membuat soal PG. Nah, di sini ada poin kelima yaitu jika menggunakan gambar, gambar harus berfungsi terkait pertanyaan dan jawaban. Maksudnya, jangan sampai ada gambar yang tidak terkait dengan pertanyaan ataupun jawaban atau cuman hanya jadi penghias di soal-soal PG. Karena itu nggak berfungsi. Jadi di sini gambar itu harus berfungsi. Lalu tips lainnya adalah gunakan gambar yang tidak terlalu runyam atau tidak terlalu banyak objeknya. Karena dikhawatirkan ketika kita ingin mengcopy atau memfotokopi soal untuk diperbanyak, jika menggunakan gambar yang runyam maka akan terlihat tidak jelas atau gelap-gelap. Nah, bisa yang seperti teman-teman lihat di sini. Di sini ada gambar seorang anak yang kita namakan sebagai Siti. Di sini sedang bermain apa? Nah, jadi ada pertanyaannya, Siti is playing ... Nah, di sini kita bisa tahu, oh Siti itu sedang bermain piano. Jadi gambar di sini berfungsi untuk menjawab pertanyaannya. Yang soal untuk hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah soal PG itu bukan hanya saja terdiri dari titik-titik yang tadi ya, yang di tengah ataupun di belakang, tapi bisa juga berupa dialog terlebih dahulu, dialog pendek sekitar 5-6 kalimat, ataupun juga berisi beberapa tabel. Maksudnya dalam satu tabel disajikan beberapa informasi. Nah, contohnya, kalau untuk yang soal yang terdiri dari dialog, biasanya pertanyaannya, the following dialogue is for number bla 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 bla, kayak gitu ya. Nah, untuk yang tabel, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh tabelnya. Di sini ada nomor 1 sampai 3, ada situationnya, ada someone get promotion, your friend pass exam, and you're unsure about something. Nah, biasanya pertanyaan dari soal PG-nya itu disajikan di bawah tabel tersebut, tabel informasi tersebut, atau bisa jadi pertanyaan itu ditaruh di sebelah kanan dari tabel tersebut. Jadi di situ bisa ada kata-kata, biasanya soal dalam bahasa Inggrisnya, from the table above, the situation you will congratulate someone except. Nah, ini jadi selain jawaban yang true atau benar, bisa juga ada kata kecuali. Ini sering banget nih terjadi di soal PG. Jadi teman-teman harus lebih waspada, atau ketika kita membuat soal PG itu jangan cuman menjelaskan kayak jawabannya apa sih yang benar satu gitu. Jangan, tapi harus dikombine atau dikombinasikan dengan yang lain. Contohnya ya seperti ini, contoh soal yang menggunakan except atau kecuali. Nah, yang terakhir ini ada cara penilaian soal PG. Di sini kita asumsikan jika jumlahnya itu totalnya 100 ya. Maksudnya siswa ataupun peserta yang mengikuti ujian ini memiliki nilai 100 itu sempurna. Artinya semua jawabannya benar. Nah, jika jumlah nilai totalnya itu 100, maka jumlah soal PG dikali berapa yang menjadi 100. Contohnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Jika soal berjumlah 50 soal, maka setiap nomornya diberi 2 poin. Sedangkan jika soal berjumlah 25, maka setiap nomor diberi poin 4. Sehingga yaitu hasil totalnya itu 100. Jadi tipsnya itu gunakan nomor yang mudah nomor yang mudah dibagi menjadi 100. Maksudnya 100 dibagi berapa
yang hasilnya bulat. Jadi lebih gampang menghitungnya. Lalu yang kedua itu ada penskoran tanpa koreksi. Maksudnya di sini kita tidak menebak apakah siswa ataupun peserta itu ada tebakan nggak gitu. Jadi kita tidak memprediksikan apakah anak itu bakal menjawab nebak gitu. Kayak kan kita sukanya sering kayak ngitung kancing gitu. Nah itu termasuk penskoran koreksi jawaban tebakan. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah untuk penskoran tanpa koreksi ini rumusnya gampang, yaitu skor atau total nilainya sama dengan B dibagi N dikali 100. B di sini adalah jumlah item yang benar, maksudnya berapa soal dia benar. Kemudian untuk N adalah jumlah item pilihan ganda, maksudnya jumlah soal dari pilihan ganda. Nih, misalnya ada contoh. Soal bahasa Inggris itu berjumlah 50 soal. Di sini Alif menjawab benar 36 soal. Maka skornya berapa? Yaitu cara ngitungnya B dibagi N dikali 100. B-nya betulnya Alif betul 36. Kemudian dibagi 50. 50 itu soalnya ya, jumlah soal bahasa Inggrisnya. Lalu dikali 100 maka dapat 72. Jadi Alif di sini menjawab 36 soal dari 50 soal dan dia mendapat 72. Jadi gitu ya, gampang untuk yang pengkoreksian tanpa koreksi. Untuk pengkoreksian yang satunya lagi yang tadi saya sebutkan, yaitu koreksi jawaban tebakan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Afifah Yasmin Larasati atas pemaparan materinya. Dan untuk presenter yang terakhir, untuk presenter selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudara Alif Rahmat untuk mempresentasikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan PowerPoint yang terakhir, itu saya akan menjelaskan perihal cara penilaian soal pilihan ganda. Nah, jadi penskoran dengan koreksi jawaban tebakan, salah satu potensi soal pilihan ganda adalah tebakan jawaban dari siswa. Oleh karena itu, ada cara penilaian soal menggunakan penskoran koreksi jawaban tebakan, yaitu dengan rumus. Nah, ini rumusnya ya, bisa dibaca. B itu kan sebagai jumlah item benarnya tuh. B jumlah item benar. Kemudian di bawahnya itu ada S, jumlah item salahnya. P sebagai jumlah pilihan atau option. N jumlah item soal pilihan ganda. Dan 1 itu sebagai bilangan tetap. 1 sebagai bilangan tetapnya. Oke. Nah, ini gambarnya. Bisa dilihat ya. Langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh. Soal berbahasa Inggris berjumlah 50 soal. Pilihan ganda dan terdiri dari 4 option setiap soalnya. Nah, jadi Yasmin menjawab benar 35 soal. Maka skornya adalah 35 dikurangi 15 dibagi 4 kurangi 1 dibagi 50 kali 100. Tadi kan kita sepakat nih kalau total soalnya itu ada 50 kan. Yang di bawahnya itu terdiri dari 4 option, 4 pilihan. Option ini kan ada A, B, C, dan D, itu pilihan gandanya kan ya. Dari satu pertanyaan pastikan dalam pilihan ganda itu ada 4 kurang lebih ya. Misalkan kita kembali ke pertanyaan apa ya, misalkan seperti ini. For example, to protect your head you need to A. Nah, ini optionnya itu A itu head, B shoes, C clothes, dan D itu sandals. Nah, itu sebagai 4 option. Jadi yang si P-nya itu. Nah, gitu. Nah, kita kembali ke pembahasan lagi ya. 35 dikurangi 15. 35 itu kan sebagai B, jumlah item benarnya kan. Nah, dikurangi 15. Jumlah item yang salahnya itu ada 15 kan. Dari 50 soal yang ini. 50 soal yang ini. Nah, ini.
Nah, N-nya itu jumlah item soal pilihan ganda. Itu kan itu yang tadi ya, ini 4. Nah, ini jumlah item pilihan gandanya itu kan 4. Karena jawabannya itu ada 1, maka dikurangi 1. Jadi dibagi 3. Nah, balik lagi ya. 35 dikurangi 15 dibagi 3 dibagi 50. 50 sebagai total soalnya gitu. Nah, dikali 100 sama dengan 60. Jadi B dikurangi S per P kurangi 1 dibagi N dikali 100. Nah, kita masuk ke penjumlahannya ya, biar enggak biar mudah mengerti juga. Nah, semisal seperti ini. Kita ke angka 100 dikurangi 35 dibagi 3. Maaf, dikurangi 15 dibagi 3. Nah, gitu. Sama dengan 60. Nah, jadi gini. Kenapa saya mengambil contohnya itu 100 dikurangi 35 kurangi 15 dibagi 3. Ini biar mempermudah ya. Soalnya kalau ngomongin rumus kan agak bingung juga gitu. Nah, kan 50 itu sama dengan 100 ya. Kenapa? Kita kembali ke poin awal, ke slide awal sebelumnya. Ke slide sebelumnya, sorry. Jika soal berjumlah 50 soal, maka setiap nomor diberi 2 poin. Sehingga totalnya adalah 100. Nah, jadi gini simpelnya itu. Kalau si anak ingin mempunyai nilai 100, maka diwajibkan bagi si anak itu menjawab benar soalnya itu semuanya gitu. 50 soal. Karena studi kasusnya kan adalah 50 soal nih. Ada 50 soal kan. Nah, sedangkan si Yasmin ini cuma bisa ngejawab 30 soal, 35 soal yang benernya gitu. Maka kita pukul rata dong. Kalau nilai total itu udah 100 ini. Nilai total itu kan 100. Sedangkan posisinya kenapa 35? Karena Yasmin itu kan cuma bisa ngejawab skornya itu kan 35 ya, ngejawab soal yang benar itu 35. Sedangkan dikurangi 15 yang salahnya dibagi 3 dari option tadi ini yang A, B, C dan D. Maka hasilnya adalah 60 sama. Nah, mungkin seperti itu ya penjabarannya itu. Soalnya agak bingung gitu ngomongin rumus mah. Dan itu saja mungkin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Alif Rahmat atas pemaparan materinya. Dan untuk yang terakhir, saya ingin mencoba untuk menyimpulkan dari hasil presentasi kelompok kami. Yang pertama ada pengertian soal pilihan ganda, di mana pilihan ganda merupakan butir soal yang di dalamnya terdapat jawaban-jawaban yang tersedia. Biasanya jawaban tersebut berkisar antara 4 sampai 5 dan peserta didik diharapkan mampu untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari jawaban yang diberikan. Bentuk-bentuk dari pilihan ganda ada 5: distructure, analisis keterlibatan, variasi negatif, variasi tidak lengkap, dan variasi ganda. Yang mana distructure itu merupakan suatu metode di mana peserta didik wajib memilih jawaban yang benar. Analisis itu merupakan metode di mana peserta didik mampu menganalisa keterlibatan antara hubungan jawaban dan soal. Variasi negatif, peserta didik diharapkan mampu untuk mencari pengecualian dari jawaban-jawaban yang benar. Variasi ganda di mana peserta didik mampu untuk memilih jawaban yang paling tepat di antara dua jawaban yang benar. Dan yang terakhir, variasi tidak lengkap di mana peserta didik mampu untuk melengkapi kata yang kosong, kata yang hilang dari jawaban yang diberikan. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat soal yaitu harus menggunakan bahasa yang efektif, seperti I often listen some news itu is better rather than by ears. I often listen some news. Jadi kan kita udah tahu
kalau kita mendengarkan informasi melalui telinga kita. Jadi dengan telinga kitanya nggak usah ditulis lagi. Jadi langsung aja ke inti, ke esensi dari soal itu sendiri. Dan yang kedua, soal harus bersifat homogen, yaitu harus mempunyai deskripsi yang sama. Seperti I often listen some news from ... Nah, itu harus mempunyai deskripsi yang sama. Seperti halnya radio, buku, magazin gitu. Jadi harus semua barang dan harus sama. Dan yang ketiga adalah tata cara scoring dari soal pilihan ganda, di mana scoring dari pilihan ganda yaitu total persentase 100 dibagi dengan jumlah soal. Misalnya jumlah soalnya 50, nah 100 dibagi 50 berarti 2, yang nantinya 2 ini akan dikalikan dengan skor dari peserta didik. Misalnya peserta didiknya mendapatkan skor 40, nah nanti 2 dikali dengan 40 yang nantinya totalnya 80. Itu merupakan hasil akhir dari peserta didik itu sendiri. Baik, dengan teori IFL yang kami dapatkan selama perkuliahan kami, dengan ini kami menyatakan bahwa kami siap untuk mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf, dan lupa. Terima kasih sebelumnya bagi yang sudah mendengarkan hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.